Ustadz, kenapa pada saat setelah dijajahnya Indonesia, aset-aset bersejarah kita seperti senjata perang, keris diambil oleh mereka penjajah? Apakah untuk diteliti atau seperti apa lebih jelas? Ya, kalau penjarahan di 1812 misalnya Raffles itu diceritakan di bukunya Tim Hannigan. Anda perlu punya buku ini supaya ngerti. Saya dulu itu pengagum Raffles. Ini orang kok pinter banget nulis buku History of Java gitu ya. Terus dia sempet-sempetnya berkelana di hutan nemuin bunga. Ini orang pinter, slow, intelektual, cendekiawan. Dulu kan saya kagum aja gitu. Terus dia menjadi pendiri Singapura yang sekarang jadi negara begitu modern. Kan kagum-kagum aja. Begitu baca bukunya Tim Hannigan, berbalik 180 derajat penilaian saya terhadap Raffles. Gila, ini monster paling mengerikan sepanjang sejarah penjajahan di Nusantara. Dia jajah cuma 5 tahun, tapi kerusakan yang dihasilkan melampaui semua gubernur jenderal VOC maupun Belanda yang pernah bertugas di Nusantara. Kalau Anda orang Palembang, baca bukunya Tim Hannigan, nangis Anda. Melihat apa yang dilakukan Raffles kepada Kesultanan Palembang. Saya yang orang Jogja, nangis saya baca bukunya Tim Hannigan, melihat apa yang dilakukan Raffles kepada Keraton Yogyakarta. Bayangkan, 2 minggu penuh, Batalion ke-40 Buckinghamshire, yang berkekuatan 40.000 orang itu, dibiarkan menjarah Keraton Yogyakarta. 2 minggu full. Itu nyungkeli plafon, nyari emas, nyari berlian, nyari benda-benda berharga, nyungkili lantai marmer, nyungkili tiang-tiang di keraton sampai Sultan Hamengkubuwono II itu lagi duduk di tahta, todong pakai pistol kanan kiri kepala, kancing baju beliau yang terbuat dari berlian segini-gini, dipretelin rame-rame. Luar biasa yang dilakukan Raffles. Nah, termasuk keris-keris terbaik, itu zaman itu kan kerisnya, pendoknya, sarungnya itu, seatnya itu dari emas, bertahtakan berlian-berlian gitu ya. Wah, itu jelas, itu diambil. Itu konsekuensi logis dari kalah perang ya, begitu. Tapi kalau Nogo Siluman, dari keterangan yang saya baca, kemungkinan itu diberikan oleh Diponegoro bukan sebagai tanda takluk. Itu tanda persahabatan, hadiah. Karena Clarence, Jean Baptiste Clarence, kolonel ini orang yang Babat awalnya dipuji Diponegoro karena pendekatannya begitu manis, kayak terpercaya sekali, kayak tulus. Sehingga Diponegoro itu kalau ada orang meskipun musuh kok tulus, langsung kasih hadiah. Karena dia memprakarsai perundingan dengan The Court. Dan Clarence punya janji kepada Diponegoro yang kemudian diingkarinya, yaitu kalau nanti perundingan gagal, pangeran bebas kembali ke Bagilan Barat. Dan itu yang diingkari karena perundingan gagal, Diponegoro ditangkap. Padahal Diponegoro sangat percaya kepada jaminan itu. Jadi ya konsekuensi, kalah perang barangnya dirampas. Yang susah adalah penjarahan 1812 yang dilakukan Raffles dilakukan person by person, pribadi-pribadi. Tidak dilakukan oleh institusi. Berbeda kalau pembantaian atau penjarahan dilakukan oleh institusi, misalnya tentara kerajaan atau perwakilan resmi, maka kita punya legal standing untuk menggugat. Saya dulu pernah konsultasi 2012. Konsultasi dengan seorang pengacara internasional, apakah Keraton Yogyakarta bisa menggugat Inggris atas kejadian 1812? Karena emas dan perak yang digondol Raffles itu, kalau diuangkan sekarang, konon 56 miliar pound sterling. 56 miliar pound sterling. Gila enggak? Gila enggak? Jadi bisa enggak digugat? Problemnya, Raffles pinter, yang dia suruh jarah anak buahnya. Jadi bukan resmi, ini East India Company atau ini perwakilan kerajaan Inggris jarah. Kalau itu resmi atas nama kerajaan Inggris jarah, itu bisa digugat. Tapi karena person by person yang gak jarah, gak bisa digugat. Nasib. Ya ada yang diteliti juga. Dr. Isaac Groneman, seorang berkebangsaan Jerman, dari tahun 1900 sampai 1920 datang ke Yogyakarta. Meneliti tentang apa? Metalurgi keris. Penelitiannya ditulis dalam 2 naskah, 1 naskah laporan resmi, 1 naskah populer.
Yang naskah populer kemudian terbitkan. Naskah laporan resmi diserahkan kepada pemerintah Jerman. Anda tahu apa yang terjadi pada 1920 setelah laporan dari Groneman yang meneliti 20 tahun metalurgi di Yogyakarta itu? Kebangkitan industri logam Jerman. Gila nggak? Jadi kebangkitan industri logam Jerman di tahun 1920 sampai 1930 yang kemudian melahirkan pemerintahan Hitler dengan produk-produk the best-nya dari pesawat, senjata, tank, sampai macam-macamnya itu. Diawali riset 20 tahun di Yogyakarta oleh seorang bernama Dr. Isaac Groneman. Saya punya bukunya Groneman yang dipublikasikan resmi. Yang dipublikasikan tidak resmi hanya beberapa screenshot, tetapi luar biasa. Dia nyatat dengan sangat detail, kalau besi dicampur ini hasilnya begini, kemudian untuk orang Jawa dipukul-pukul begini, maka secara nano, kalau sekarang disebut secara nano, tempa lipat pada keris itu menghasilkan begini. Analisisnya luar biasa. Kita mau nggak teliti sampai sebegitu itu untuk kemudian kita gunakan sebagai model kebangkitan bangsa kita? Karena menarik, teman-teman tahu nggak, titanium itu baru ada kapan? Ditemukan di Eropa, titanium itu tahun 1870. Bisa diekstraksi tahun 1940. Sekarang titanium menjadi logam yang sangat luar biasa berharga, digunakan untuk berbagai macam bahan yang sangat strategis. Dan Anda tahu tidak, penelitiannya Dr. Haryono Arumbinang dari Batan, Yogyakarta. Keris-keris yang dibuat pada zaman Sultan Agung, kandungan titaniumnya mencapai 6-8%. Shocking. Jadi kita ini punya bekal. Dan Quran sudah mengatakan dari awal, besi itu ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas, kekuatan dahsyat dan manfaat yang sangat banyak untuk manusia. Riset-riset bahan, riset-riset metalurgi itu harusnya menjadi salah satu industri strategis kita. Ada yang jurusan metalurgi? Wah, siap. Jos. Material ya, arahnya ke sana lah insya Allah. Ya, coba galakan risetnya. Ada seorang peneliti di Rusia, orang Indonesia, dengan bekal memahami penelitiannya Groneman tentang keris, dia sudah merumuskan satu bahan campuran logam untuk melapis reaktor nuklir, dan ini disebut sebagai pelapis paling aman yang pernah ditemukan untuk reaktor nuklir. Keren kan? Ayo dong, kita galakkan riset, gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih.